warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Syekh Habib Bait, yaitu Mukhlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur sampai dan Amin. dan makin ditambahkan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada Ustaz Ade, ada Ustaz Usol dan juga Ustaz Topan, pembimbing saya pribadi. Semoga kita semua, khususnya yang saya sebutkan dan umumnya kalian semua yang hadir di sini, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah keimanan kita, diberikan rezeki yang begitu berkah dan begitu manfaat, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan tiap minggu kita lidah ini dinasibkan untuk menyebut nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita hidup berkah. Insya Allah mulut kita ini mulut agung. Insya Allah. Bukannya kita memuji diri sendiri, tapi dalam satu kitab menjelaskan bahwasanya lisan paling agung itu kalamu daripada Al-Habib Abdullah bin Tahir. Habib Abdullah bin Tahir bilang, orang yang paling agung mulutnya itu selalu menyebutkan nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung itu tempatnya yang dimana disebut namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada makhluk yang Allah ciptakan sangat luar biasa, makhluk yang dimana Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau kekasih, makhluk yang dimana Allah jadikan beliau ini, kata Habib Ali, khulqan wa khalqa, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan, kenapa sih setiap orang ngomong, kenapa kita harus sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dunia ini dari zaman ke zaman siapa lagi kita mau agungkan? Dari yang wajib 25 nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kita lihat Nabi Adam punya kesalahannya itu melanggar satu larangan dari Allah, memakan buah khuldi. Dan sampai akhir, sampai 24 nabi, mereka semua mempunyai kesalahan. Illa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi Adam yang diciptakan pertama, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan sampai Nabi Isa. Kenapa kita nggak mau mereka aja? Lah, karena Nabi Adam diciptakan, karena Nabi Adam mulia, itu karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini bisa disebut awalul anbiya, nabi yang paling awal. Apa yang paling awal? Allah pertama kali ciptakan, yaitu nurnya Nabi Muhammad SAW sebelum semuanya diciptakan. Allah Subhanahu wa taala ciptain dulu itu, ciptain dulu nurnya, baru ciptain surga, ciptain dunia, ciptain pohon, ciptain alam semesta ini Allah ciptain. Maka diturunkanlah ini nur kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad luar biasa, kita agungkan, kita muliakan karena apa? Karena akhlak beliau yang sangat luar biasa, yang dimana dijelaskan dalam kitab Habib Ali Al-Habishi, walaqad tasawwafat sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu man kitabatihi butunul awraq. Yang kurang lebih begini, demikian luarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terasa sempit kitab-kitab besar untuk merangkumnya, sebab beliau sebaik-baiknya makhluk dalam keindahan akhlak ataupun bentuk-bentuk tubuhnya. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwasanya rambut Nabi itu luar biasa. Jangan dulu ke akhlaknya, kita dari fisik, bayangin aja dulu fisik daripada Nabi Muhammad SAW, orang paling cakep, orang paling gagah. Karena anak muda zaman sekarang, adik-adik kita, saudara-saudara kita, siapa mereka yang idolakan? Artis-artis Korea, artis-artis yang ada di TV. Kata mereka, ini cakep nih Jongkok, ini cakep nih Sehun. Enggak, lebih cakep Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya rambut Nabi itu lurus enggak, keriting enggak, ikal, hitamnya hitam pekat. Dan wajah Nabi Muhammad SAW kulitnya yang tertutup oleh bahan putihnya luar biasa. Bahkan kata sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Nabi Muhammad SAW itu tangan, leher dan mukanya kalau kena panas itu putih kemerah-merahan karena kena panas sinar matahari. Dan Nabi Muhammad SAW makhluk yang luar biasa yang sempurna itu dibilangnya bagaimana? Kita umur 60 tahun, belum aja 60 tahun, 50 tahun ke bawah, ubannya udah berapa biji? Banyak sekali, nggak sampai kehitung. Tapi Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia itu terlalu tidak sopan, nggak ada akhlak sama Nabi. Bilang aja kita angkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi waktu diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala berpindah alam, sahabat kurang lebih menghitung ada 17 helai, kurang lebih 17 helai. Dari mana? Rambut sampai janggut. Indahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan dalam satu kejadian Nabi Muhammad mencukur rambutnya, mau potong rambutnya, itu sahabat pada ngumpul semuanya. Sahabat pada ngumpul nungguin rambut Nabi yang mau dibuat. Saking banyaknya itu rambut tebal, rambut Nabi tebal, ikal, luar biasa. Itu dipotong semuanya berimbunan, semuanya berebutan. Paling banyak dapat 3 helai. Nggak ada yang lebih dari 3 helai. Di situ para sahabat ketika Nabi diangkat mereka mau berjihad lagi, mau memerangi kaum kafir. Mereka tempelkan rambut Nabi di sela-sela imamahnya. Ini bukan musyrik, tapi mengambil berkah. Seperti kita tabarukan, takdim. Kita baca maulid bukan kita mengharapkan, bukan kita mengagungkan hadal maulid, tapi kita minta sama maulid bukan. Tapi karena maulid ini insya Allah doa kita dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat tersebut sampai dikatakan dalam sejarah tidak terkalahkan karena ada jimatnya dalam imamahnya, yaitu rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu daripada postur tubuh Nabi Muhammad dari wajah dan akhlak. Tadi Habib Ali mengatakan yaitu akhlak yang luar biasa, yang dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada satu tetangganya Nabi, kalau Nabi lewat itu selalu dilemparin ludah, lemparin cacian, lemparin maki. Nabi diam, Nabi nggak balas. Karena kenapa Nabi nggak balas? Karena kata Nabi, untuk apa sampah aku telan? Itu yang caci, itu yang maki, itu sampah yang keluar, bukan omongan, tapi itu sampah yang keluar dilontarkan. Ngapain kita balas? Kalau kita balas kita telan dulu sampah, baru kita keluarin lagi. Banyak sahabat yang mengikuti daripada akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Sayyidina Ali dicaci, dimaki. Sayyidina Hasan bingung, wahai abah, apakah abah seperti itu? Abah ini bodoh, abah ini tak tahu arah kemana. Lah, aku tidak seperti itu. Lalu kenapa abah nggak balikin caci dia? Kenapa abah nggak balikin hinaan dia? Aku punya guru Sayyidina Maulana Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada aku untuk caci maki manusia. Aku punya ayahanda yang pernah mengurus Sayyidina Muhammad, tidak pernah melihat Sayyidina Muhammad mencerca ayah. Aku punya ayah. Lalu Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah, dalam satu ketika beliau juga seperti itu. Di masjid ada orang datang dicaci maki, wah itu goblok, anda tolong anda bodoh dan lain sebagainya. Sayyidina Ali dia, ada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala nyamperin, abah emang begitu? Kata Sayyidina Hasan, abah nggak begitu. Lalu kenapa abah nggak balas cacian dia? Ana Hasan ibnul Ali wa bintu Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Belum pernah satu kata pun saya dicaci, saya dimaki sama saya punya datuk, sama saya punya ayah, sebandel apapun saya belum pernah dicaci, dimaki sama beliau.
Begitu akhlak Rasulullah luar biasa. Satu ketika Rasulullah SAW lewat lagi rumah itu, yang biasanya caci maki, yang biasanya ludahi, lewat lagi. Ini orang nggak ada. Kangen Nabi, nggak ada yang caci maki. Luar biasa akhlaknya Nabi. Coba kita tiap hari dicaci, tiap hari dimaki. Lewat orangnya nggak ada. Beruntung apa enggak tuh? Senang apa enggak tuh? Senang, wah nggak ada yang caci nih, nggak ada yang lemparin ludah nih, nggak ada yang lemparin batu nih, senang, wah mampus loh. Paling kita begitu. Tapi Rasulullah kangen. Kemana nih orang? Kok nggak ludahin aneh? Kemana nih orang? Kok nggak lemparin aneh? Akhirnya nanya sama sahabat Umar, wahai Umar, kemana ini orang yang punya rumah? Ahlul Bait ini kemana? Biasanya cuci maki aneh nungguin nih. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ada ahli bait lagi marit, lagi sakit. Rasulullah kaget. Rasulullah bergegas pulang dan menanyakan kepada istrinya, Sayyidah Khadijah al-Kubra. Rasulullah mengetuk pintunya, Assalamualaikum. Dijawab sama Sayyidah Khadijah, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasulullah nanya, ya Khadijah, ada makanan apa, ada minuman apa di rumah? Kata Sayyidah Khadijah al-Kubra, ya Rasulullah, ini ada butiran kurma sama satu liter gandum. Nah, kita bawa. Tapi Rasulullah, ini belum makan. Nanti kita jangan makan, dia puas aja. Emang ada apa ya Rasulullah? Engkau bawa semuanya. Ada. Kita punya saudara, kita lagi sakit. Padahal itu bukan orang muslim, luar daripada muslim. Ini Rasulullah akhlaknya luar biasa, kepedulian terhadap tetangga. Dia bawa, dia datang. Assalamualaikum. Sampai 3 kali Rasulullah, ini orang nggak jawab. Karena dia kafir, belum masuk Islam. Dia ketuk lagi, ini orang takut, lagi sakit. Ini yang biasanya cimaki, ada datang ke rumahnya. Takutnya luar biasa Rasulullah SAW. Ini orang yang lagi sakit, didatengin sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia kata, ada apa kau Muhammad? Engkau mau menyakiti itu karena aku sakit. Kau mau balas dendam, balaslah aku. Silakan kau masuk. Rasulullah masuk dengan senyum yang indah. Tidak ada muka marah sedikit pun, nggak ada. Rasulullah datang, dia bilang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan kamu. Aku punya gandum dan butiran kurma, semoga bermanfaat dikala kamu sakit. Dia bilang apa? Ya Rasul, ya Muhammad, tiap hari aku caci engkau, aku maki, aku lemparin engkau dengan ludah, aku lemparin engkau dengan hinaan, cacian dan batu. Tapi engkau ya Rasulullah sungguh luar biasa. Aku punya kerabat, aku punya sahabat yang sering ngomongin engkau, yang sering memfitnah engkau. Sekalipun aku sakit, mereka tidak ada yang hadir. Tapi engkau ya Rasulullah, orang pertama yang aku caci, aku maki, aku fitnah, engkau hadir di tempat ini untuk menjemput. Dan saksikan ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu orang masuk Islam dengan akhlakul karimahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini enggak cuman begitu akhlaknya, masih banyak akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Nabi sedang ngumpul, ada satu orang datang, satu sahabat datang, bawa anggur dengan gembiranya. Ya Rasulullah, ada hadiah. Oh ya, Nabi makan satu, sedikit pun mukanya nggak berubah. Makan 1, 2, 3 sampai habis. Biasanya Nabi ganjil 3, 5, 7. Itu biasanya Nabi. Karena Nabi sukanya ganjil. Sunnah itu makanan yang ganjil. Sering makan yang ganjil itu sunnah. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini sampai habis. Sahabat bingung. Ini Nabi biasanya ngeluarin. Sekarang enggak. Lapar apa gimana? Kata sahabat. Akhirnya itu orang nanya, ya Rasulullah bagaimana manis anggurnya? Rasulullah enggak bilang iya, enggak bilang iya, enggak. Diem aja sambil senyum. Itu orang berangkat dalam hati senang makanannya dimakan sama Nabi Muhammad semua. Celetukan Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa kok diem? Kenapa nggak nawarin kita? Kita juga mau tuh anggur. Anggurnya asem, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau aku kasih kalian, muka kalian akan berubah. Nah, akan menyakiti hati ini sahabat yang memberinya. Tapi aku menahan dari tadi, asemnya luar biasa. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya insya Allah kita bisa yaitu meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Ahmad, Rasulullah mengatakan,
akamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu mereka yang paling baik akhlaknya. Bisa nggak kita ngikutin akhlak Nabi? Separuh ya, sedikit aja akhlak Nabi. Yang dimana kita pulang, cium kita punya orang tua. Cium tangan orang tua bukan pipi. Ingat, cium orang tua bukan pipi dan bukan jidat, tapi antara hidung dan mulut. Begini. Bukan atas doang, bawah. Ini adab. Ini kita ambil berkah. Karena orang tua ngelakuin apapun pakai ini. Dan kita juga pakai ini. Ngambil makan, ngambil kopi, ngambil minum pakai ini. Aktivitas apapun pakai ini. Jadi kita ta'aduban, ambil berkah. Jadi kalau cium tangan sekali balikin, paling bagus kita tempelin di dada, tempelin di dada, terus tempelin buka kita punya peci, ambil aja. Kita minta berkah doa daripada orang tua, kita punya orang tua. Kalau ke guru gimana? Nggak apa-apa ke guru gitu. Paling bagus sama orang tua itu cuci kakinya, cium kakinya. Karena apa? Dari ya orang tua kita itu luar biasa. 9 bulan, ibu kita 9 bulan ngandungin. Wah, berarti bapak nggak ada dong perbandingan. Ada. Pas kita lahir, yang bangun tiap hari, tiap malam itu siapa? Kalau bukan kita punya ayah, kalau kita bukan punya orang tua. Daripada akhlak Nabi Muhammad SAW itu kepada orang tuanya luar biasa. Nabi sangat nurut sama uminya, karena 2 bulan Nabi tinggalin sama ayahnya. 2 bulan Nabi tinggalin sama ayahnya. Jadi hanya satu-satunya Nabi punya ibu. Dia patuh sama ibu. Apa yang ibu katakan, na'am. Enggak pernah ngomong enggak. Kayak kita tadi baca Maulid Habsyi yang luar biasa. Beliau tidak pernah bilang enggak sama orang tuanya. Selalu iya. Dalam satu ketika Habib Ali ini digini sama uminya, wahai Ali, engkau mau jadi anak? Padahal udah jadi anak ya. Ini kata ibunya, mau nggak jadi anak gue? Kata Habib Ali, dia kan nggak pernah ngomongin nggak, iya mul. Nah Mir, ya umi, kalau engkau mau jadi anakku ada syaratnya. Apa umi syaratnya? Engkau harus ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nah, Habib Ali bingung bagaimana caranya. Nabi udah nggak ada, suruh ketemu sama Nabi. Akhirnya malam dia sholat tahajud dan dia terus membanyakkan sholawat kepada Nabi. Shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Sampai ketiduran, gak masa ketiduran antara jam 4 atau jam 3. Nabi hadir dalam mimpinya. Wahai Ali, bangun, jangan tidur mulu. Dan siapa ini? Aku datukmu. Oh, Ahmad bin Zaid, Habib Hussein Al-Habsyi. Lah, aku datuk daripada datuk Mustafa, kata Habib Ali. Naam, ya Rasulullah. Dia banyak di situ, dia sedih di situ ketemu sama Rasulullah. Bangun dia, dengan gembiranya ngetok pintu ibu. Umi, kata uminya, apa ya Ali? Aku telah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kau bertemu? Di mimpi. Lah, engkau bukan anakku. Itu belum syaratnya. Aku pengen engkau benar-benar ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketiga harinya Habib Ali terus aja salawat sama Nabi Muhammad SAW. Dia pengen ketemu sama datuknya. Rasulullah datang, tapi Habib Ali antara sadar dan tidak sadar. Bukan tidur. Habib Ali masih dia ingat, dia masih bersolawat sama Nabi, tapi antara sadar dan tidak sadarnya dia ketemu sama Rasulullah. Rasulullah datang, wahai Ali, aku ini datukmu. Nah ya Rasulullah, apa yang kau mau? Aku ingin bertemu dengan bil yaqdah, dengan keadaan sadar dan terjaga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti minggu depan, ya khair. Akhirnya dia keluar, ketok lagi ke uminya. Umi, anak ketemu Rasulullah. Kalau di mimpi, ada nggak jadi? Kata umi, di mana? Tadi Rasulullah hadir. Antara sadar dan tidak sadar. Habib Ali bilangnya dengan jujur. Kalian mau bohong juga bisa. Aku antara sadar dan tidak sadar, aku bertemu sama Rasulullah. Engkau mengatakan sadar dan tidak sadar. Aku ingin engkau bil yaqdah,
dengan keadaan terjaga, engkau sadar kau ingin bertemu kalau dengan Rasulullah SAW. Minggu depannya malam Jumat, ini Habib Ali terus aja selawat sama Nabi, terus selawat sama Nabi sampai minggu tidur. Ini daripada kepala Habib Ali adalah Habib itu begini. Wahai Ali, lihat aku ada di hadapan Rasulullah, kurang lebih dari sini ke sini. Begini, aku hadir, bilang kepada Umi, aku salam padanya, bawa Umi ke sini. Akhirnya Habib Ali lari sekencang-kencangnya ke kamarnya, bangunin Umi, Nabi Muhammad ada di kamar Nabi Muhammad ada di kamar. Kata uminya, engkau anakku, sebelum Nabi Muhammad datang kepadamu, aku bertemu dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya kita perbanyak salawat, indahnya kita mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengenal? Yaitu kita dari majlis-majlis taklim, dari pondok-pondok pesantren. Makanya Nabi mengatakan, kata Ustaz Afan tadi, wajibnya kita mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena Nabi mengatakan, man arada dunya fa'alih wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kenapa dunia dulu? Ya kita dulunya. Man arada dunya, barang siapa yang mau dunia, mau kita di dunianya enak, cari ilmu dunia. Karena kita hidup di dunia. Walaupun kita bodo amat lah, gimana Allah aja nih. Hidup di dunia kelaparan, tetap aja kelaparan. Beda lagi hati orang-orang alim. Baru kalau orang alim, ya gimana Allah aja. Udah beda hatinya, dekat sama Allah. Ini orang alim itu begini, ini kopi penuh. Dan Allah alim, insya Allah yang ada. Itu wali min auliyaillah itu bisa begitu. Lah kita jauh. Tapi wali min auliyaillah tidak pernah memanfaatkan karamahnya. Dalam Habib Abdullah bin Bagi bilang, wali nikmatin karamahnya akan diangkat kewaliannya. Kalau kita senang, punya keistimewaannya. Kita senang nih, gue bisa angkat gelas tanpa dipegang, bagaimana? Terus dilihat-liatin tiap orang. Tapi wali kalau kepepet baru dia laksanain. Habib Umar bin Al-Attas di Tayun yang makamnya di Condet, dia 3 bulan belum bayar kontrakan 3 bulan, stres ini Habib Umar, kemana ya Allah, ini enggak. Akhirnya itu yang punya kontrakan gedor-gedor, Umar, kapan nanti mau membayar? Kata Habib Umar, nanti malam aneh bayar semuanya. Ya udah, aneh tunggu. Dia masuk lagi. Habib Umar bingung, ya Allah kemana nih dari duit buat bayar 3 bulan, buat bayar kontrakan. Ya doa, ya Rabb, kalau engkau cinta padaku, wasilah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan aku rezeki yang berkah dan banyak. Akhirnya ada yaitu gambaran bahwasanya di depan rumah, depan pintunya ada lubang, dalamnya ada emas. Dan Umar dengan tekadnya, ini bukan hayalan, bukan halu, ini gambaran beda lagi. Kalau kita nggak halu, kita kali nggak bakalan ada. Kalau wali beda lagi, ilamatnya beda lagi. Dia keluar, dia bawa campur, dibuka emas doang. Depan kontrakannya emas doang. Dia bawa kurang lebih segini, dia kasih teman. Nih, baten sama bulan sekarang. Itu kalau mau dibeli semua kontrakannya kebeli. Emas segini, berapa gram? Kebeli itu semua kontrakannya. Tapi rumah enggak. Nih buat 4 bulan sekarang. Habib Umar. Alhasil ini yang punya kontrakan bingung nih, orang kerjanya apa nih punya segini. Akhirnya dia datang kontrakannya, ada emas nih. Umar, ini hak aku. Ini kontrakan punya aku. Ini hak aku dong. Kalau aku mau ambil, kalau aku ambil alih. Kata Habib Umar, ya silakan. Itu wali. Ya silakan. Emas satu dalam begitu, satu lubang dalam banyak banget. Ya udah biarin. Coba kalau kita gelut jadi bagi 2 man. Bisa jadi. Kalau wali enggak, ya udah ambil semuanya semua. Habib Umar pindah ke ujung, ini dikuasai. Pas dia pulang mau ngambil karung, pulang baik lagi itu udah nggak ada, kosong lagi. Dipindah lagi dia ke ujung. Ini Habib Umar dia pindah ke ujung, digali lagi, ada lagi emasnya. Kata Habib Umar, aneh kasih waktu 1 hari kuras tuh semua emas. Aneh nanti habis 1 hari dia pindah dari kontrakan. Itu Habib, itu wali yang luar biasa. Nah, kita mencari kalau kita pengen dunia, pakai dunia, ilmu dunia. Tapi jangan hubud dunia. Hubud dunia itu gimana?
ketika ngeliat iPhone bagus nih, masuk sama hati. Masuk sama hati. Orang-orang soleh dulu di Tarim bilangnya begini, kalau misalkan di Indonesia ada Alphard lewat, dia nggak bilang, ya Allah anaknya gitu. Ya salam, bagus banget. Jadi di hatinya nggak masuk ke hatinya. Ada motor lewat, ya Allah, kapan kebeli? Astagfirullah. Jadi pakai asma-asma Allah. Jadi kita pengen tapi enggak bobodon. Bobodonnya itu bagaimana? Cari terus dunia. Sholat enggak ntar dulu. Ini nih. Deadline. Begitu kan. Itu bobodon. Dunia beda lagi ya. Tapi kalau emang kita udah rumah tangga, kita udah punya bini, wajib kita nafakin istri. Jadi kita mana dulu nih? Mau mondok kan mondok wajib lah berpilih daripada kerja. Enggak, kata siapa? Kalau ente udah punya bini, lebih wajib nyari nafkah. Tapi seminggu sekali harus ada sentuhan hati. Karena ada ulama yang bilang 3 hari hati ini enggak kena ilmu, hati ini mati. Dari manapun, sekarang media sosial banyak. Kita lihat, oh ini suka Ustaz Gus Somad, ya udah ambil. Tapi hati-hati ada ustad-ustad yang luar biasa. Saking luar biasanya dibid'ahin maulid, bid'ahin tahlil, bid'ahin rotib. Padahal yang bikin ini wali semua, dia lebih daripada wali. Kata Ustaz depan tadi ada Wahabi. Komplotan Wahabi, judulnya hitam-hitam. Jidatnya hitam, jenggotnya apa? Sekarang dihapus sekarang. Kita juga kalau pengen jidatnya hitam gampang. Beli pulpen di sini ini. Gosok-gosok aja. Itu yang jidatnya hitam bukannya Rasulullah enggak, jidatnya enggak hitam, tapi yang jidatnya hitam itu yang jidatnya sensitif terhadap yaitu karpetnya kebanyakan. Coba bayangin kalau kita wajibin jidat hitam, kita sholat tuh gimana sujudnya? Gini terus balik sholat gimana? Habis nih jidat jangan sensitif. Makanya kita itu perlu ilmu itu perlu. Mau maksanya kemana nih? Serius, komplotan Wahabi ini ibadahnya luar biasa, kita akui. Kalau misalkan dia ada adabnya aja, umat paling luar biasa baik. Dia sholatnya rajin, sosialnya bagus, zikirnya aja. Apanya yang kurang? Yang kurang adabnya Rasulullah SAW. Dia seenak-enaknya membalikin fakta. Dia bilang Imam Syafi'i itu nggak ada, Imam Hanafi itu nggak ada, Imam Hambali itu nggak ada. Imam Syafi'i itu Imam Asy'ari itu 4 abad setelah Hijrah ada. Wahabi anak kemarin datang. Yang bikinnya siapa? Yang British, Inggris sama Amerika, Prancis. Dia nyatuin bagaimana cara ngancurin Islam. Wahabi, luar biasa Al-Quran, hadis ini. Mau debat sama mereka kalah kita. Karena walaupun kita bawa kitab dari Imam Nawawi, mereka nggak percaya. Mereka percayanya hadis Quran udah beres. Kalau kita debat sama mereka kita kalah. Ini luar biasa, kita akuin aja keluar biasaan mereka. Tapi akidahnya, mohon maaf, jauh dari kata ada akhlak sama adabnya. Kita lanjutin lagi, waman aradal akhirah fa'alih bil ilmi. Gimana kalau kita mau akhirat, cari ilmunya. Kalau kita mau akhirat, cari ilmu akhirat. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana kita berinfak, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita bersolawat. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tapi ini kita nggak sholawat sama Sayyidina Muhammad SAW, nggak jadi, ditolak semuanya. Karena apa? Dalam sholat itu ada sholat yang bilang sholat bid'ah, dia sholat bagaimana tadi? Bahkan itu syarat sah sholat. Ada salawat sama Nabi Muhammad SAW. Makanya gedein salawat. Memang gedein salawat, sholat jarang. Apa? Seiringnya waktu kita akan malu sama Sayyidina Muhammad. Ada orang begini, salawat terus tiap hari, maulid tiap hari, sholatnya asar ada, maghrib gak ada, isya ada, subuh gak ada. Terus begitu. Gak apa-apa, jangan kita hina, jangan kita cici, jangan kita maki. Jangan kita bilang, lu maulid di mana-mana, sholat masih begitu. Nabi nggak begitu aja. Nabi bilang, sini ente, kemana aja? Ini masjid kangen sama ente. Kok nggak ada tiap hari? Nanti meninggal mau di mana lu sholatin? Gereja? Enggak kan? Sekalinya ente mati, sholat paling depan.
imam kiai pada berdiri, dia geletakan enaknya sendiri. Nah, kita ajaknya dengan akhlak Nabi Muhammad. Nabi enggak langsung gedor, enggak langsung jebret, tapi Nabi dengan nasihat, akhlaknya luar biasa. Oh, ini kesinggung dengan omongan Nabi nih. Nanti mau diapain hadis? Siapa lagi yang lebih mulia, lebih pintar sama Nabi Muhammad? Nabi misalnya bilang begini, orang-orang yang enggak sholat min ahlina, kita kesinggung, kita orangnya baperan. Ini mah orang begini nih, ustadznya bilang begini nih, makanya kita sholat masuk neraka. Cari kitabnya, bener apa enggak? Orang enggak sholat masuk neraka. Jadi kita kalau mau sesuatu daripada akhirat, cari dulu ilmu akhiratnya. Jangan sholat nih kayaknya begini nih, takbir sekali, rukunya 2 kali. Enggak begitu. Mungkin ada orang Islam yang ya saking lamanya dia beragama mencari ilmu agama, dia keliru, sok-sokan aja udah. Termasuk masjid begini salatnya, kayaknya bingung nih. Dia takbir, rukunya 2 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi orang, enggak kayaknya pantas nih kayak begini nih, pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, kayak Yono, dia ngikutin, dia pakai alhasil kiainya nggak tahu bahwa itu orang bodoh. Kata kiainya, orang sorbannya lebih bagus dari aing. Kiainya, ini orang pasti alim nih, luar biasa nih alimnya. Akhirnya lagi mau sholatin mayit, ada mayit yang ngegeletak sholatin mayit. Gimana nih? Kata kiainya, wah ada ulama dari mana nih pagi-pagi? Ji, tarik katanya. Katanya orang, oh siap katanya. Karena orang bego itu gampang les. Orang bego ketololan rakus di sama dia semua. Makanya kalau bego tololnya jadi telur sendiri bagi-bagi. Itu biar enak. Makanya kalau ilmu akhirat harus tanya. Nah, ini gimana ya anak muda? Dia maju ke depan dengan lantangnya Allahu Akbar. Salat pertama dalam salat mayit Al-Fatihah. Dia tahunya saat maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bingung lah. Kok ada suaranya? Kan kalau mayit nggak boleh. Kita cuman sendiri-sendiri. Alhamdulillah, cuma sendiri. Ini enggak, dia jahat. Softnya diatur sama dia. Kita berdempet ini biasanya, dia enggak jauh-jauhan. Ada ruku, ada sujud. Saking bodohnya. Habis gitu, nggak beres dia kayak bingung, wah ini ulama keliru. Samperin. Ente dari mana ini ilmu sholatin mayit itu? Kata Nabi nggak boleh ada ruku sama sujud. Jadi kita harus tahu nih, orang goblok alasannya pintar. Dia paling pintar kan alasan, tapi goblok sama ilmu. Jadi dengerin, kalau orang yang takbir doang itu dosanya dikit, ini dosanya banyak banget. Assalamualaikum semuanya, luar biasa. Ini orang goblok ditelan sama sendiri begitu, nggak dibagi-bagi tuh. Kadang